Terima kasih jika sudah kita dalam doa. Menandakan kita mengucap syukur. Silakan duduk. Kita harus terus bersyukur ya, karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan sampai dengan hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan, Ibu absen dulu. Ketua kelas, mana ketua kelas? Ketua kelas, ya. Bisa laporkan dulu siapa yang ada di sini? Ya, Tania sendiri. Oke, terima kasih. Kita pakai duduk atau berdiri? Nyanyikan berdiri. Oke, berdiri. Bangsa kita ya, atas perjuangan para pahlawan. Semangat, tepuk semangat. Kamu silakan membuka buku atau langsung saja kita baca di depan. Sudah bisa lihat? Ada yang mau tidak? Siapa yang mau? Ya, Endra, ya silakan baca. Endra di sini supaya lihat apa. Silakan baca. Kita yang lain ikut ya. Iya, ikuti. Darah. Oke, baik. Anak-anak, iklan. Iya, bagus. Kita belajar tentang sistem pencernaan toh dengan iklan. Maka kalau omong tentang sistem pencernaan, maka perhatikan baik-baik. Ada gambar. Boleh melihatnya di situ, boleh juga melihatnya di sini, bisa. Ya? Boleh di situ atau di sini juga bisa. Kalau ada yang di situ, matanya Silo bisa lihat. Gambar yang ditampilkan itu menu apa? Menu boleh lihat di sini. Ada yang kalau jauh ya. Sudah terlewati
Sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya. Ya. Materi yang akan kita pelajari yaitu tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1 ya. Kita sama-sama mengulangi pantun ini lagi. Ya, 3, 2, 1. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepit. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Bagus. Dari 2 muatan pelajaran yaitu IPA dan BPS. Ya, kita sama-sama membaca, bisa tidak? Tujuan pembelajaran yang hari ini harus kita capai. Ya. Nomor 1 sama-sama. Dengan mengamati video pembelajaran tentang Sebelum Ibu menampilkan video ini, kita sudah dengan kelompok ini ya. Ya atau ada yang mau pindah ke kelompok lain? Sudah dengan kelompok ini. Berarti ada 4 kelompok ya. Baik. Video yang akan Ibu tampilkan nanti, kamu menontonnya dan mencermati, menyimak secara baik. Ada hal yang penting. Ibu kalau omong tuh kamu dengar. Buku pena tema 4 subtema 1. Halaman 3, 4, 5 dan 6. Baca. Kita mulai pelajaran bahasa Indonesia. Berarti kamu buka halaman 6. Baik, Ibu bagikan LKPD ini, tapi kalian menonton baik-baik. Ada perintah di dalam LKPD ini dibagikan. Ya. Lepaskan dulu ya, sebentar Ibu jelas bekerja ya. Nanti Ibu ada potongan pantun ini. Kalian menyimak baik-baik. Kedua nomor berapa? Terus pegang masing-masing. Karena kamu ada berapa orang? Masing-masing siapa yang lebih dulu maka berdiri dan baca. Yang pegang potongan ini dia baca potongan ini. Sudah bisa? Ibu belum bagikan sebentar dulu. Atau saya bagikan. Di sini ya. Sebelum Ibu menampilkan video ini, kita sudah dengan kelompok ini ya. Ya atau ada yang mau pindah ke kelompok lain? Sudah dengan kelompok ini. Berarti ada 4 kelompok ya. Baik. Video yang akan Ibu tampilkan nanti, kamu menontonnya dan mencermati, menyimak secara baik. Ada hal yang penting. Ibu kalau omong tuh kamu dengar. Buku pena tema 4 subtema 1. Halaman 3, 4, 5 dan 6. Baca. Kita mulai pelajaran bahasa Indonesia. Berarti kamu buka halaman 6. Halaman 6. Buku penanya halaman 6 ya. Buku kementeriannya. Buku kementerian halaman 2, 3, halaman 2, 3, 4, 5, 6. Untuk bahasa Indonesia dengan halaman 7 dan 8. Baik, Ibu bagikan LKPD ini, tapi kalian menonton baik-baik. Ada perintah
di dalam LKPD ini dibagikan ke sini. Ya. Lepaskan dulu ya, sebentar Ibu bekerja ya. Nanti Ibu ada potongan pantun ini. Kalian menyimak baik-baik. Kedua nomor berapa? Terus pegang masing-masing. Karena kamu ada berapa orang? Masing-masing siapa yang lebih dulu maka berdiri dan baca. Yang pegang potongan ini dia baca potongan ini. Sudah bisa? Ibu belum bagikan sebentar dulu. Atau saya bagikan. Di sini ya. Kepala botak suka sisiran. Yang kedua, aplikasinya adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, bagi-bagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi, AAA, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Baris 1, 2, 3, 4 adalah isi. Jadi, apakah yang berbeda antara syair dengan pantun? Pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun kalau berdasarkan isinya itu baru ada pantun. Nasihat, pantun ini supaya kita tahu ciri-ciri pantun. Apalagi? Bagian hati panas marah. Ya? Bagian. Bagai. Api panas. Siapa yang beri cita-cita? Ya, lanjut. Rajin berolahraga. Ya, bela diri. Ya, badan kuat, hati gembira. Tadi kalian sudah dengar ciri-ciri pantun ya toh? Perhatikan sini, ini huruf apa nih? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini baris keberapa ya? Ini baris keberapa? Ini baris berapa? Ini baris keberapa? Ini baris keberapa? Saya belum tanya. Ibu belum tanya. Baris pertama itu dia punya huruf akhir sama dengan baris keberapa? Baris pertama huruf akhirnya dengan baris keberapa? Ini kita ada A, baris 3 berarti. Baris kedua huruf akhirnya sama dengan baris keberapa? 4. Berarti ini setelah A B, maka maka ciri-ciri pantun itu yang pertama harus bersajaknya AB. Itu artinya baris pertama dan baris ketiga itu dia punya huruf terakhirnya itu harus sama. Kalau I. Kalau E berarti ketiga juga E. Sudah bisa? Baris kedua dan keempat harus sama. Kalau baris keduanya terakhir dengan L maka keempat juga dengan L. Sudah bisa? Kalau A maka A. Kalau I maka harus I. Jadi 1 pasangannya dengan 3, 2 pasangannya dengan 4. Sajaknya itu ya. Yang kedua, ciri-ciri pantun yang kedua. Berapa baris? 1 bait itu mempunyai berapa baris? 4 baris. Sudah dengar? 4 baris. Baik. Baris pertama dan kedua ini disebut apa? Baris ketiga dan keempat disebut apa? Isi. Jadi kalau ibu tanya isi pantun atau pesan pantun, maka lihat pada baris 3 dan 4.
Kami nomor 3. Ini. Pembuluh darah kuat. Mana? Main di kebun bersama Ramli. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, hati bahagia tiada terkira. Yang berikut juga harus ada I juga. Rajin makan sayur dan buah bergizi. Yang keempat harus terakhirnya huruf A. Maka kesalahannya ada di sini, pembuluh darah kuat. Sini, surat ini. Memanen buah dengan gala. Gala. Huruf terakhirnya H ya. Rajin makan sayur dan buah bergizi. I. Maka huruf keempat juga H lagi ya. Pembuluh darah kuat. Pembuluh darah kuat. Tiada bermasalah. Ya H. Siapa yang benar? Kami salah satu itu. Salah di baris yang berapa? Keempat. Baris keempat. Siapa yang benar? Tidak ada benar. Jadi main di kebun bersama Ramli I ya. Maka memanen buah dengan gala H. Baris ketiga harus I. Rajin makan sayur dan buah bergizi. Pembuluh darah kuat, tiada bermasalah. Jadi huruf keempatnya harus H. Bisa? Berarti ini benar salah. Nonton tapi kecepatan dan ketepatan itu harus dicontohkan. Ini anak. Nanti baru lomba lagi. Berarti tidak ada yang benar ya, jangan dilipat. Ayo silakan sekarang 5 menit saja kalian mengerjakan LKPD ini. Bisa satu. Misalnya di nomor ini jawaban harus begini. Oh ini mereka punya ini begini. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ya? Oh nomor 4 itu salah. Jawabannya harusnya Pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun Oke, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok Mawar mau melakukan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Mawar. Ketua Maria Selma Sugio Pauka. Anggota 1 Mario Kalis Karolekun. Anggota 2 Yosefina Adabio. Anggota 3 Mariana Galera. Anggota 4 Francisca Sister Pauta. 1. Apa yang kamu ketahui tentang pantun? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. 2. Jelaskan bagian-bagian pantun, sampiran dan isi pantun. 3. Tuliskan ciri-ciri pantun. 1. Pantun bersajak ABAB. 2. Satu bait terdiri atas 4 bait. 3. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 kata, suku kata. 4. Sebutkan 3 jenis pantun berdasarkan
sudah, lihat. Kembali ke, Anda harus kembali ke tempat itu. Ikut sini ya. Mendapat nilai berapa? Kelompok 1 dapat nilai berapa? Berarti ada kesalahan, toh? Kelompok 2 88. Kelompok 3 74. Kelompok 4 Baik. Kita lihat sama-sama. Apa yang kamu ketahui tentang pantun? Pantun adalah pantun itu adalah sebuah puisi Melayu. Sebuah puisi Melayu yang berada pada baris 3 dan nomor 3. Jadi perhatikan baik-baik ya. Baik ya. Baik, nanti beri soal itu kerja sendiri bisa jawab. Ciri-ciri pantun. Endro. Ciri-ciri pantun. Perhatikan sini, ciri-ciri pantun itu. Yang harus kamu jawab itu sekitar 5 atau 6 ciri-ciri pantun. Tapi kamu di situ jawab semuanya berapa? Berikut. Bersajak. A, B, A, B. Ciri-ciri yang berapa? Berikut ciri-ciri yang dan ibu sama-sama ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai dari Ibu Erci. Anggun Endro Aldo Vini Melissa Oka Ray Penny Aparo Faro Fandi Dian Ferry Arcel Cicika Citra Silvi Afia B Kevin Rano Iya, tepuk tangan. Berarti tadi ada kelompok ini konsentrasinya sudah menurun sedikit saja. Kelompok ini konsentrasinya sedikit menurun. Kelompok yang tepuk tangan kita. Jangan. Kevin. Oke, baik. Kita sudah belajar tentang pantun. Kita sudah mengerjakan LKPD-nya. Baik, kita lanjut ke materi berikut. Silakan duduk. Kita lanjut ke materi berikut. Sistem peredaran. Baik, di sini peredaran darah. kita belajar tentang apa? Sistem peredaran darah. Di sini semua mata melihat sini ada 3 gambar yang ibu berikan sini ya. Berbicara tentang sistem peredaran darah, itu ada organ-organ yang bekerja di dalamnya. Ray,
organ-organ yang bekerja di dalam. Bisa melihat tidak? Ibu sudah kasih mati ini, bisa merapat ke sini. Ibu sudah kasih mati ini. Besar. Endro, sistem peredaran darah itu ada dua, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah Besar. Bagaimana sistem peredaran darah kecil itu? Darah mengalir dari mana ke mana? Dari paru-paru. Tidak fokus ke sini. Semua masa fokus ke sini tidak? Kita punya otak kita sendiri tahu toh? Kita sudah mengenal bagian-bagian dari jantung. Maka apa saja fungsi-fungsi dari bagian-bagian jantung? Yang berfungsi untuk memompa darah itu ada di bilik. Ada di mana? Bilik. Bilik ini. Yang berfungsi untuk pompa itu bilik. Sedangkan serambi itu hanya menerima darah dia masuk. Menerima darah. Oke. Kamu lihat ini. Darah darah dipompa cara kerjanya itu darah dialirkan, darahnya ini dialirkan. Kalau yang ibu buat tanda biru ini artinya darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Ada ini anak panas ini. Jadi darah yang mengalir dari tubuh, terus mengalir dari tubuh masuk ke apa nih? Masuk ke serambi kanan. Masuk ke serambi kanan. Terus darah dipompa dari bilik kanan ini menuju ke paru-paru. Ini darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Terus di paru-paru ini terjadi pertukaran. Terjadi apa? Pertukaran. Jadi darah yang tadi banyak mengandung karbon dioksida terjadi pertukaran. Sehingga darah yang keluar dari paru-paru yang sebelah ini sudah banyak mengandung oksigen dan masuk ke serambi apa? Kiri. Masuk ke serambi kiri. Kemudian darah dipompa lagi. Darah dipompa dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Menuju ke apa? Seluruh tubuh. Ibu ulangi lagi ya. Jadi sistem peredaran darah ini, kita punya sistem peredaran darah ini ganda. Artinya darah itu masuk ke dalam jantung sebanyak 2 kali. Atau kamu sudah pintar semua? Tidak perlu lagi ibu mengajar, menjelaskan. Kamu sudah hebat semua, sudah mengerti semua ya? Kalau belum ya perhatikan. Jangan buat diri macam sok pintar itu kan. Sudah itu 10 tangan kan. Hanya 1 orang Kelvin saja, tapi semua mau pegang. Nanti sudah jangan apa lagi sekarang. Ya baik, sekarang ibu ulang lagi. Ulang lagi ya. Lihat sini. Darah, ibu ulang dari jelaskan dari sini juga baik. Darah yang keluar dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen masuk ke serambi kiri. Lihat ini, dia masuk ke serambi kiri. Kemudian darah dipompa dari bilik kiri
Darah dipompa dari bilik kiri ini menuju ke seluruh tubuh. Menuju ke seluruh tubuh. Darah ini banyak mengandung oksigen. Jadi menuju ke seluruh tubuh. Berikut, darah yang keluar. Ini tanda anak panah biru ini darah yang kaya karbon. Yang keluar dari kita punya tubuh ini, yang keluar dari kita punya tubuh ini darah yang kaya karbon dioksida. Kalau yang masuk itu yang kaya oksigen, banyak oksigen dan nutrisi. Terus darah itu keluar lagi dari tubuh kita, masuk ke serambi kanan, masuk ke serambi kanan. Jadi serambi kanan menerima darah. Kemudian dipompa di bilik kanan menuju ke paru-paru. Sudah bisa? Itu namanya sistem kerja peredaran darah kita seperti itu. Dan begitu terus. Selanjutnya begini terus. Lagi seperti itu terus. Jadi tidak boleh berhenti ini. Kalau kita makan sembarangan, maka ada penyumbatan di sini, maka darah tidak mengalir dengan lancar. Maka di sini darahnya masuk sedikit, di sini sedikit, dipompa lagi masuk ke tubuh kita. Jadi kita punya pembuluh darah itu tidak boleh ada yang tersumbat, harus lancar. Sudah bisa? Sudah bisa main belum? Sudah. Lagi. Organ-organ di dalam sistem pencernaan. Yang pertama apa? Ya, yang kedua apa? Jantung. Yang ketiga apa? Paru. Darah mengalir melalui apa? Darah itu mengalir di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah, yang kita kenal itu ada dua. Pembuluh darah Besar. tolong itu, Endro. Sistem peredaran darah itu ada dua, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah Besar. Bagaimana sistem peredaran darah kecil itu? Darah mengalir dari mana ke mana? Dari paru-paru. Tidak fokus ke sini. Semua masa fokus ke sini tidak? Kita punya otak kita sendiri tahu toh? Kita sudah mengenal bagian-bagian dari jantung. Maka apa saja fungsi-fungsi dari bagian-bagian jantung? Yang berfungsi untuk memompa darah itu ada di bilik. Ada di mana? Bilik. Bilik ini. Yang berfungsi untuk pompa itu bilik. Sedangkan serambi itu hanya menerima darah dia masuk. Menerima darah. Oke. Kamu lihat nih. Darah darah dipompa, cara kerjanya itu darah dialirkan, darahnya ini dialirkan. Kalau yang ibu buat tanda biru ini artinya darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Ada ini anak panah biru. Jadi darah yang mengalir dari tubuh, terus mengalir dari tubuh masuk ke apa nih? Masuk ke serambi kanan. Masuk ke serambi kanan. Terus darah dipompa dari bilik kanan ini menuju ke paru-paru. Ini darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Terus di paru-paru ini terjadi pertukaran.
terjadi apa? Pertukaran. Jadi darah yang tadi banyak mengandung karbon dioksida terjadi pertukaran. Sehingga darah yang keluar dari paru-paru yang sebelah ini sudah banyak mengandung oksigen dan masuk ke serambi apa? Kiri. Masuk ke serambi kiri. Kemudian darah dipompa lagi. Darah dipompa dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Menuju ke apa? Seluruh tubuh. Ibu ulangi lagi ya. Jadi sistem peredaran darah ini, kita punya sistem peredaran darah ini ganda. Artinya darah itu masuk ke dalam jantung sebanyak 2 kali. Ibu ulang lagi. Yang ini namanya serambi kiri. Yang ini serambi kanan. Yang ini bilik kiri. Yang ini bilik kanan. Saya pun pompa di belakang supaya ibu. Ya. Dengar bapak ya. Darah dipompa. Kalau mau di sini juga bisa dijelaskan di sini juga bisa. Darah yang banyak mengandung oksigen itu dipompa dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Itu darah yang mengandung nutrisi dan oksigen. Tubuh kita itu harus menerima darah yang sehat. Darah yang sehat itu darah yang mengandung nutrisi dan oksigen. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ada dua tadi ibu bilang, ada 2 sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini, peredaran darah besar ini. Berarti peredaran darah besar itu darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Dia keluar dari tubuh masuk ke serambi kanan. Masuk ke serambi kanan. Darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ini namanya sistem peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil ini, darah dipompa dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Dan dari paru-paru, darah yang banyak menghasilkan oksigen karena sudah terjadi pertukaran. Jadi karbon dioksida masuk, terus ditukar. Jadi di sini tempat pertukaran dari paru-paru harus hirup banyak oksigen sehingga ditukar. Darah yang sudah banyak mengandung oksigen dan nutrisi tadi masuk ke bilik kiri. Ini namanya sistem peredaran darah kecil. Sudah bisa? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan untuk kita? Saya tidak. Sudah bisa? Ibu ulang lagi kan? Sudah, Bu. Saya ulang lagi kan? Yang lain itu bagaimana duduk di situ? Ada 2 sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Sudah bisa belum? Saya ulang lagi, semua lihat ke sini. Semua lihat ke sini, tolong anak. Atau kamu sudah pintar semua? Tidak perlu lagi ibu mengajar, menjelaskan. Kamu sudah hebat semua, sudah mengerti semua ya? Kalau belum ya perhatikan. Jangan buat diri macam sok pintar itu kan. Sudah itu 10 tangan kan. Hanya satu yang keluar dari kita punya tubuh ini, yang keluar dari kita punya tubuh ini darah yang kaya karbon dioksida. Kalau yang masuk itu yang kaya oksigen, banyak oksigen dan nutrisi. Terus darah itu keluar lagi dari tubuh kita, masuk ke serambi kanan, masuk ke serambi kanan. Jadi serambi kanan menerima darah.
kemudian dipompa di bilik kanan menuju ke paru. Sudah bisa? Itu namanya sistem kerja peredaran darah seperti itu. Dan begitu terus, selanjutnya begini terus, lagi seperti itu terus. Jadi tidak boleh berhenti ini. Kalau kita makan sembarangan, maka ada penyumbatan sini, maka darah tidak mengalir dengan lancar. Maka di sini darahnya masuk sedikit, di sini sedikit, dipompa lagi masuk ke tubuh kita. Jadi kita punya pembuluh darah tidak boleh ada yang tersumbat, harus lancar. Sudah bisa? Sudah bisa main belum? Sudah. Dibilang lagi. Organ-organ di dalam sistem pencernaan. Yang pertama apa? Ya, yang kedua apa? Jantung. Yang ketiga apa? Paru-paru. Darah mengalir melalui apa? Darah itu mengalir di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah, yang kita kenal itu ada dua. Pembuluh nadi di atas belakang. Kaya. Kelompok mana yang sudah? Oke, berarti kelompok itu presentasi dulu ya. Oke, berdiri silang. Yang lain kerja tapi tidak boleh bersuara ya. Silakan. Berdiri tepat. Kapan sini? Dari kelompok Garuda mau melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Ketua, anggota satu Insiana menghargai, anggota dua khusus menghukum, anggota tiga anggota empat pertanyaan darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Manusia dan fungsinya masing-masing. Darah kaya keramik kanan mengalir besar dan peredaran darah kecil. Hah? Tulis lain, baca lain. Selang di kanan namanya apa? Atrium. Ini singkat sini. Akar. Atrium kanan. Bilik kanan itu
Ventrika kanan dari singkatan VK. Serambi kiri, atrium kiri, aki. Biri kanan, biri kiri, ventrika kiri, singkatan venki. Jadi bagian jantung ini aka, VK, aki, venki. Atau kamu sebut serambi kanan, serambi kiri, kiri kanan, kiri juga benar. Bisa? Oke, berikut nomor 4. Itu nih saja jawabannya. Nomor 4, fungsi kerja jantung. Dijelaskan, seperti dijelaskan tadi. Fungsi kerja jantung. Oke. Pada jantung ada 4 bagian. Yang memompa darah ke seluruh tubuh itu kerjanya bilik kiri. Yang memompa darah ke paru-paru itu kerjanya bilik kanan. Jadi fungsi kerja jantung ini, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh itu di bagian mana? Bilik kiri. Darah yang masuk dari tubuh masuk ke jantung dipompa oleh bilik kanan ke paru-paru. Kemudian darah yang sudah mengandung oksigen dari paru-paru menuju ke jantung, yaitu di serambi kiri. Dan bisa itu cara kerja jantung. Ya, jantung itu dia memompa darah. Dia memompa darah kemana? Dia memompa darah ke paru-paru, itu kerjanya bilik kanan. Itu darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Kemudian darah itu dipompa lagi ke seluruh tubuh, itu kerjanya bilik kiri. Itu masuk ke kembali ke jantung, yaitu vena atas. Melalui vena atas dan bawah ya. Terus masuk ke serambi. Iya, bagus. Serambi kanan. Lanjut lagi ke mana? Minta maaf ya. Saya ulang lagi ya, peredaran darah besar itu pertama dari bilik kiri. Ulang lagi. Bilik kiri. Ini bilik kiri. Dari bilik kiri ini darah dipompa melewati aorta ini, terus ke seluruh tubuh. Terus tubuh kapiler kan ya, kapiler tubuh. Terus dari kapiler tubuh melalui vena ini, vena atas dan bawah ini, darah masuk ke serambi kanan. Itu namanya peredaran darah besar. Ini skemanya seperti ini. Bilik kiri, aorta, kapiler tubuh, vena atas dan bawah, serambi kanan. Kalau peredaran darah kecil, itu dari mana? Ya? Dari mana? Iya, bagus sekali. Dari kiri kanan. Kemudian ya? Iya, arteri, paru, lalu kemudian masuk ke paru-paru ya. Lanjut vena paru-paru, terus masuk ke serambi kiri. Atau
nilainya tadi, kerjaan. Selanjutnya kita akan melakukan proyek. Proyek itu dilakukan nanti di luar dari jam belajar. Jadi ada 2 proyek yang akan kita kerjakan. Yang pertama itu kita akan membuat pantun. Kita akan membuat apa? Pantun. Membuat pantun ini dikerjakan sendiri-sendiri, secara individual, tidak pakai berkelompok. Dan nanti kamu hanya menghasilkan 1 pantun. Pantun itu temanya tentang peredaran darah. Jadi kamu buat pantun tidak boleh cari di dalam buku, harus sendiri buat. Dengan ciri-ciri pantun yang sudah kamu tahu tadi, bagian-bagian kamu anak-anak punya bakat kalian itu banyak sekali. Kamu masih pendam, harus keluar, berani berkata-kata. Jadi buat pantun, pantun dibuat menarik mungkin kalau kalian ya. Nanti kamu buat dalam sebuah kertas yang menarik, misalnya ini ya. Kamu tulis di kertas HVR atau menarik, dengan huruf yang bagus, baru ditempel, tulis dengan nama lengkap, kelas berapa, pekerjaan apa. Nanti pantun ini pertemuan yang kedua berikutnya kamu membacakan di depan. Terus tolong dihafal karena kita akan menyanyi dolo-dolo, baru kamu saling berpantun. Nggak bisa? Proyek yang kedua, kamu akan membuat alat peraga sederhana ya. Membuat alat peraga seperti yang membuat ini ya. Semua bahannya akan ibu siapkan. Jadi tinggal hanya ibu bagikan kelompok sebentar. Siapa yang lipat itu? Kelompoknya berdasarkan tempat tinggal ya. Jadi ada 3 kelompok. Corona Timur, Corona Barat, pada pasir. Karena nanti ibu tentu kita sepakat jadwalnya ibu monitoring dari 3 tempat. Jadi kerjanya di rumah ya. Jadi ibu siapkan semua. Jadi bahan yang disiapkan ini. Bahan yang disiapkan itu aqua 1 botol ya. Jadi aqua yang kamu bisa cari ya. Terus ini lagi. Ini ibu bawa semua ibu. Ibu ini minta tolong kamu cari botol aqua bekas ya. Ini untuk kancing dia punya selamnya ini. Kalau ada kalau tidak ibu siapkan juga. Ini sudah ada beberapa. Ini lemnya banyak ini yang ibu bawa ya. Lemnya. Lihat ini bahan-bahannya ini. Buat. Selang dengan triplex ini. Triplex ini juga sudah ada. Jadi triplex ini ada 3 ibu siapkan. Nanti bahannya ini saat ibu turun baru ibu bawakan ya. Nanti kalau kamu bawa pulang berarti saat saya mau turun monitoring pas bayi terus semua. Jadi ibu bawakan ya. Jadi tinggal hanya ketua kelompok koordinir di mana tempat kerjanya. Belum. Tidak ada aturan betul ibu belum suruh sudah satu. Jadi ini bahan-bahan yang akan dibuat dengan pewarna merah. Bisa toh? Jadi ibu ada siapkan ini pewarna merah nanti. Harga cuma 1.000 saja pewarna merah yang kamu bisa siapkan. Oke, sekarang kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok dulu. Kelompok padang pasir dulu. Kelompok tangan ibu, kita sini.
Penny. Elsie. Ya? Elsie. Daniel. Ah? Asep. Asep. Kevin. Daniel. Kevin. Daniel. Ta. Daniel. Sama aku deh. Ini demi kerjaan. Ibu tambah sini Elsie ya. Ya, betul. Jangan anggur. Anggur di sini saja. Anggur di sini. Elsie di sini ya supaya bagi kelompok sama ya. Nanti Elsie tunggu saja di bawah situ. Ibu dari bawah jangan lupa bukan kalau jauh terlalu ya. Karena jalan pagi sudah kemana tau? Dan nanti Elsie tunggu di bawah, ibu dari bawah jangan lupa ya. Oke, sekarang kita menentukan dulu kelompok papas di rumah ini. Anggur. Ibu lihat sini, anggur ya. Di rumah Anggur. Kelompok Warna Barat. Dian. Woltin di rumah siapa? Cika. Baik. Kelompoknya papas hari apa? Selasa sore? Besok sore, Besok Selasa. besok Selasa. Alat peraga sederhana sistem peredaran. Itu yang kalian kerjakan. Alat peraga sederhana sistem peredaran. Itu yang kalian kerjakan. Nanti saat seperti yang ibu punya ini, oke? Cara kerja seperti apa, bagaimana? Nanti ibu bawa dari ibu punya contoh ini, terus kalian kerja, ibu amati, ibu nilai. Kamu punya peralatan lengkap tidak, kamu punya kekompakan dalam kerja, hasilnya seperti apa, terus dipresentasikan pada ketemu gitu. Seperti yang ibu omong tadi. Oh, alat ini cara kerjanya seperti ini. Sudah bisa? Nanti ibu siapkan dengan gambar lagi. Gambar-gambar yang itu ibu siapkan semua biar kamu kerja. Iya, lem. Semuanya ibu kerja, tapi ibu hanya minta tolong kamu cari ini botol dengan pewarna saja. Bisa toh? Sedangkan yang lainnya ibu siapkan. Ini juga sudah, ibu sudah siap 3 ini. Ibu bawa 1 saja, tapi 2-nya ada di rumah. Siapkan semua menyanyi sama-sama. Sebelum kita menyanyi, bukannya dulu. Bukannya dulu ya. Apa yang kamu tangkap dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kamu tangkap dari pembelajaran kita hari ini? Yang kamu pahami, sebut saja satu-satu. Apa? Kevin, hari ini kau belajar apa, Kevin? Sistem pencernaan darah. Penny, hari ini apa? Sebut salah satu saja, Penny. Pantun. Elsie, senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Kenapa Elsie rasa senang? Hah? Bisa melihat cuma yang jelas. Ada lagi tidak?
Kami dari Rumah Barat mau membuat alat peraga sederhana tentang sistem peredaran darah. Alat-alatnya boleh. Panjang ini. Woi, taruh tabu gitu. Iya. Ke bangku tuh. Tanya. Jangan ke bangku. Ada apa? Lihat ibu. Oh, di atas berdiri. Indah. Ada indah kan tuh. Jauh indah tuh. Bagaimana kalian mengajar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik. Hari ini kita akan melakukan presentasi dari kegiatan kita ya. Tapi sebelumnya kita dulu mau hadirkan? Oh ini Kelvin, ini Kelvin. Kelompoknya ini? Ini tidak hadir. Kelompoknya ini? Hadir semua. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke kegiatan presentasi, tepuk semangat dong, tepuk semangat. Kelompok mana yang mau presentasi dulu? Kelompok mana yang mau presentasi? Ayo. Berani. Ayo silakan. Kelompok bapak, kelompok yang lain silakan duduk ya. Kelompok bapak mari bawakan bukunya semua. Kami di sini semua datang sini. Siapa? Oke. Anak-anak yang lain mendengar dulu ya, supaya jangan ribut ya. Kelompok Poltif, Polban, kita dengar ya, sikap menghargai itu penting. Kita perlu mendengar teman-teman kita ya. Terbiasa untuk sikap mendengar yang baik ya. Jadi kalau saya teman omong, kalau mereka mau paparkan, mereka punya laporan itu, kita mendengar supaya sebentar itu kita bisa ambil. Ya. Kita mendengar dari kelompok apa nih? Papas. Silakan kelompok Papas. Kami dari kelompok Papas mau melakukan hasil kegiatan membuat alat peraga sederhana tentang sistem peredaran darah. Ketua Marcelina Natalia Elisabeth. Anggota 1 Maria Adventa Ipakoba. Anggota 2 Francisca Limatara. Anggota 3 Andreas Mista Peterkoba. Anggota 4 Promisius Manggupuna. Anggota 5 Vanessa Pindela. Saya berikan kesempatan kepada teman Endro untuk menampilkan alat-alat yang alat botol, selang dibuka,
Ya. Darah keluar mulai pena paru-paru menuju ke kaki kiri. Oke. Peredaran darah besar. Darah keluar dari Ini dulu kan. Darah dipompa. darah dipompa dan diiring menuju Pelan-pelan, pelan-pelan gitu. darah dipompa di bilik kiri masuk ke aorta lalu kemudian Terus. malam-malam boleh dilihat kalau takut diibadah jangan makan makanan tak sehat. Perdarahan darah tak jadi lancar. Ya bagus sekali. Iya, dia punya sajaknya AB luar biasa sekali. Ini kreasi dari teman-teman buat pantun. Iya, Melisa bagus sekali. Ya. Baik, silakan duduk. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu senang sekali ya. Ada yang buat yang begitu manis. Luar biasa sekali ya. Hiasannya begitu manis. Nanti ini akan kita pajang di dinding kita ya. Nanti kita ambil hari Sabtu ya. Kita pajang di dinding ya. Dan kita punya alat peraga itu kita bawa simpan di sini ya. Kita atur baik-baik supaya ini dijadikan untuk alat peraga yang akan sisa-sisa yang bisa belajar ya. Baik. Ibu tanya dulu. Luar biasa sekali ya. Hiasannya begitu manis. Nanti ini akan kita pajang di dinding kita ya. Nanti kita ambil hari Sabtu ya. Kita pajang di dinding ya. Dan kita punya alat peraga itu kita bawa simpan di sini ya. Kita atur baik-baik supaya ini dijadikan untuk alat peraga yang akan sisa-sisa yang bisa belajar ya. Baik. Ibu tanya dulu. Pembelajaran yang pertemuan pertama dengan kita melanjutkan dengan pertemuan yang kedua, bagaimana apa yang sudah kalian pahami? Ya, Melisa tentang iklan. Iklan atau pantun? Iklan. Apa lagi yang Melisa pahami? Iya, apa lagi? Pantun. Terus